Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluargaku, anak-anakku, khususnya dan umumnya kepada kaum muslim muslimat dimanapun berada. Semoga video ini menjadi edukasi, inspirasi, mengajak kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ketenangan kecuali di zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum pengajian saya akan bacakan zikir ya. Zikir pagi yang saya singkat ini. Karang Hasan Al-Banna Al-Ma'surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa syitrin fatim alayya ni'mataka wa afiyata syutraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bihadan min khalqika faminka hadaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbi ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an ma la na'lam. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal buhl wa a'udzu bika min ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allah afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika minal qabri. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Adada ma hadha bi ilmuka wa khata bi kalam mahsul. Wa ardu Allahumma sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulina fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil quluba qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil quluba qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul untuk mencurahkan mahabbah kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu. Wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'awatik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasika Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wa asrah sudura bifaidil imani bik wa jamil ta'akuli alaika wa hiya bima'rifatik wa mitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada keluargaku khususnya dan kaum muslimin wal muslimat, Rasulullah bersabda terkait dengan zikirnya, Masaul ladzi yadhkuru rabbahu waladzi la yadhkuru rabbahu masaul ladzi yadhkuru rabbahu waladzi la yadhkuru rabbahu masal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang menyebut nama Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut namanya, laksana orang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau kita ini hidup, kaum muslimin ya hidup tapi enggak zikir, nah kita ini bagaikan orang mati, ya. Itu kata Rasulullah SAW bersabda, ya. Omongan Rasulullah mah tidak salah ya, karena dibimbing oleh Allah SWT, ya. Dibimbing oleh Allah SWT, oleh wahyu Allah SWT, ya gitu. Terus Rasulullah SAW bersabda, masalul baytil ladzi yadhkurullaha fihi wal baytil ladzi la yadhkurullaha fihi masal hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang digunakan untuk zikir pada Allah dengan rumah yang tidak digunakan laksanakan orang hidup dengan orang mati. Jadi rumah juga, tadi orang, sekarang rumah. Kalau rumah itu tidak digunakan untuk zikir, ya, tidak ada zikir di dalamnya, maka rumah itu laksana orang hidup dan orang yang mati. Jadi rumah itu ya mati. Oleh karena itu berhadis ini mudah-mudahan yang menjadi inspirasi, edukasi bahwa kita yang mengaku sebagai seorang muslim, ya, hendaklah kita rumah itu digunakan untuk kebaikan, ya, untuk berzikir kepada Allah SWT. Ya. Mengapa di rumah itu tidak baik saja, ya, terasa panas gersang padahal sudah ada AC, ya, sudah ada kipas angin. Sesungguhnya itu adalah hatinya itu tidak nyaman karena di rumah itu banyak setan, ya, banyak iblis, karena di dalamnya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah SWT. Ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Alau nabiukum bi khair, alau nabiukum bi khairi a'malikum, wa azkaha inda malikikum, wa arfa'iha fi darajatikum, wa khairi lakum min infaqid dahabi wal waraqi, wa khairi lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa idribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullah ta'ala. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, yang paling suci di sisi Allah, di sisi Rajamu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu. Para sahabat yang hadir berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang Maha Tinggi. Ya. Jadi zikir ini perbuatan yang terbaik ya, di samping istiqomah ya. Gitu. Jadi anak-anakku khususnya ya, ingat pada Allah dalam keadaan apapun, senang susah ya. Gitu. Lebih-lebih dalam kondisi susah ya. Ingat pada Allah, minta kepada Allah. Ya. Sebut nama Allah. Banyak namanya kan, ada 99 ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Ya Muhaimin. Ya. Tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalnya pengen sejahtera, Ya Salam yang disebut nama Allah itu. Maha pemelihara keselamatan, Ya Muhaimin. Maha menjaga keamanan, Ya Mukmin. Gitu disebut. Allah dituliskan ya, Allah Ta'ala yang mati berfirman dalam hadis qudsi, ana indal dhoni abdi bi, ana indal dhoni abdi bi, ana indal dhoni abdi bi, wa ana mahu idza dzakaroni, fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartu fi nafsi, wa in dzakaroni fi malain dzakartu fi malain khairi minhu, wa in taqarraba ilayya sibron au taqarrabtu ilaihi diro'an, wa in taqarraba ilayya diro'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamshi wa ataituhu harwalatan ya. Ana indal dhoni abdi bi, 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 wa ana mahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartu fi nafsi, wa in dzakaroni fi malain dzakartu fi malain khairin minhum, wa in taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi diro'an, wa in taqarraba ilayya diro'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Aku terserah persangkaan hambaku, aku bersamanya memberi rahmat dan membelanya bila dia menyebut namaku. Bila dia menyebut namaku dalam dirinya, aku menyebut namanya pada diriku. Bila dia menyebut namaku dalam perkumpulan orang banyak, aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih banyak dari mereka. Bila dia mendekat kepadaku sejengkal dengan melakukan amal soleh atau berkata baik,
maka aku mendekat kepadanya sehasta. Sejengkal Allah mendekat sehasta ya. Oh, aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih banyak. Maaf. Bila dia mendekat kepadaku sejengkal dengan melakukan amal saleh atau berkata baik, maka aku mendekat kepadanya sehasta ya. Jadi kalau mendekat sejengkal, Allah akan mendekat sehasta. Bila dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadaku sedepa. Bila dia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka akan mendatanginya dengan berjalan cepat atau lari. Ya. Jadi ini hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir udah saya bacakan anak-anakku ya, keluargaku kaum muslimin, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk berzikir. Jadi yang dari hadis tadi yang saya bacakan hadis qudsi itu bahwa ini menjadi pelajaran bahwa kita itu harus berprasangka baik kepada Allah. Kata Allah, ana inda doni abdi bi. Ana inda doni abdi bi. Saya terserah persangkaan hamba. Saya terserah persangkaan hambaku, ya. Gitu. Ana inda dhoni abdi bi. Aku terserah persangkaan hambaku. Aku terserah persangkaan hambaku, ya. Jadi salah satu perbuatan jelek itu adalah suudon pada Allah, ya. Oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan aku terserah persangkaan hambaku. Makanya kita harus bersangka baik pada Allah. Kalau kita persangka jelek kepada Allah, a'udzubillahi min dzalik, khawatir persangka jelek itu ditimpakan kepada kita karena kita nyangkanya jelek. Oleh karena itu kita harus bersangka baik kepada Allah, ya. Apapun keputusan Allah, pilihan Allah itu adalah pilihan terbaik, bukan pilihan kita, ya. Wih, kalau uang banyak, kedudukan tinggi, rumah mewah, gitu, hidupnya senang. Belum tentu lah. Badan sehat belum tentu, ya. Kalau uang banyak, kedudukan tinggi, harta banyak, rumah mewah, kalau tidak digunakan untuk berzikir, ya tidak senang. Tidak digunakan untuk berdakwah, tidak digunakan untuk nahi amar ma'ruf nahi mungkar, tidak digunakan untuk infak, zakat, sedekah, tidak senang di dunia, apalagi di akhirat, ya. Gitu. Jadi belum tentu. Yang pasti yang senang itu adalah orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum ditutup, ya, saya akan bacakan hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Nah, saya baca terjemahnya ini. Nomor urut hadis, ya. Nomor urutan hadis dari kitab yang ada Bulughul Maram ini 168. Wali muslimin min hadisin Abi Musa faqamal fajro hinan saqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Menurut Imam Muslim berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa, Rasulullah SAW
melaksanakan sholat subuh ketika itu fajar menyingsing dan orang-orang tidak saling mengenal satu sama lain. Wa an Rafi ibni Khadijin qala kunna nusallil maghriba man Nabiya sallallahu alaihi wasallam fayang shorifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Muttafaqun alaih. Rafi bin Hadij radhiyallahu anhu berkata, kami sholat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara kami berpaling. Ketika itu dia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah. Jadi masih agak terang ya. Wa Aisyah radhiyallahu anhuma qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin bil isya'i hatta dhahaba amatul laili summa kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan sholat isya hingga larut malam. Beliau keluar dari sholat isya. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya waktu ini yang paling tepat untuk melaksanakan sholat isya. Seandainya tidak memberatkan umatku. Hadis riwayat Muslim. Diteruskan, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastadal haru fa abridu bi sholati fa inna siddatal hari min faihi jahannam. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panas sangat menyengat maka dinginkanlah tubuhmu untuk melaksanakan sholat, karena sesungguhnya panas seperti itu sebagian dari embusan neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Diteruskan, wa an Rafi'in ibni Khadijin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innahu a'dhamu li ujurikum rawahul khamsatu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnul Hibban. Rafi bin Khalid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukan sholat subuh pada waktu benar-benar masih subuh, karena pada waktu itu terdapat pahala yang paling besar untuk kalian. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu'u syamsu faqad adraka subhu wa man adraka raq'atan minal asri qabla an taghrubu syamsu wa faqad adraka al-asra. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat subuh di sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan sholat subuh. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat asar sebelum tenggelam matahari, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Wali Muslimin an Aisyah nahwah wa qala sajdatan badala ra'atan summa qala wa sajdatu inam hiya ra'atuhu. Menurut Imam Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Muslim berkata, sajdatan, satu kali sujud, pengganti dari kata rakaatan, satu kali rakaat. Kemudian Imam Muslim menyebutkan hadis satu kali sujud adalah termasuk satu rakaat. Demikian pembacaan hadis yang terdapat dari kitab Bulughul Maram. Untuk keterangannya atau penjelasannya ya, syarahnya nanti ditanyakan kepada ahli hadis ya, ulama ahli hadis. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.